Sumpah. Iya. Wah, ternyata dish aku ini hampir mirip sama punya Jane. Tapi punya aku ada baconnya. Bedanya di situ doang nih kayaknya. Ternyata aku bikin hidangan yang sama kayak Kirana. Cuma ya kita lihat nanti aja hasilnya gimana. Ya semoga seasoningnya sama eksekusinya lebih baik daripada Kirana. Sejauh ini sih aku nggak punya kesulitan sih untuk membuat makanannya. Karena ini kan fusion antara Kamboja dan Nusantara. Jadi aku nggak terlalu khawatir karena sama-sama dari Asia. Progres sih, udah karbonya udah, kuahnya udah. Tinggal ini kan lagi proses. Mau aku bentuk dulu supaya biar bagus. Strategi aku adalah untuk tidak membuat menu yang sudah ada seperti menu klasik. Makanya aku bikin menu sendiri supaya nggak ada boroknya. Akan diolah menjadi saus kemangi, belacan untuk si ikan baramundinya. Lalu nanti si kepitingnya saya bikin salad on top. So far saya sudah pernah mengolah ikannya, cuman untuk kesulitannya mungkin karena lawannya Azwar, which is dia sangat-sangat kuat dan hebat. Jadi saya harus menyusun strategi untuk mengalahkan dia. Isian aku jadi, aku lanjut untuk stuffing dengan aku taruh dulu di piping bag isian aku, terus aku masukin deh ke dalam cumi-cumi aku. Saat aku stuffing itu aku nggak ada kendala sih, cuman agak susah saat aku mau ngikat cumi-cuminya. Guys, battle kalian waktunya tinggal 15 menit ya. Yes, chef. Sisa 15 menit, aku menyiapkan aromatik untuk digarnish. Ada coriander leaves, ada parsley, ada lemon zest, dan juga lemon slices untuk akhirnya memberi sedikit acidity dan balance. Waktu tinggal 15 menit, ini udah cukup on track, cumiku juga udah mateng. Ini pilihan kita berdua, jadi tadi kita putuskan untuk olah apa yang kira-kira emang kita bisa. Zara menurutku juga salah satu lawan yang berat karena kayak yang kita tahu Zara itu menguasai ya untuk menu Nusantara ataupun dessert juga. Aku bikin kayak gulai gitu sih, gulai biasa. Cuman cumi-cuminya aku stuff pakai telur, nasi, dan juga tahu. Sama udangnya di grill biasa supaya ada kayak car-carnya sedikit sama bikin bumbu gulai. Progresnya ini udah jadi semua sih, bumbu gulai udah jadi, terus ininya juga udah jadi, stuffnya sama sekarang lagi pan-seared si udang. Aku inget untuk tekstur ikan pari itu sebenarnya gampang banget untuk mateng dan dia itu sedikit agak kenyal. Jadi aku pikir untuk pan-sear dulu, terus aku akan taruh di hibachi untuk dapetin aroma smoky-nya. Kamu buat apa? Buat Sichuan, Chef. Szechuan. Iya, pakai bumbu Sichuan. Udah, itu aja. Mau udang, nanti saya pakein ini, Chef, beberapa Kondimen. kondimen, iya. Iya, ini udah waktunya udah nggak banyak loh. Iya, Chef. Berantakan banget. Iya. Aku melihat Vin, dia membuat makanan yang berkonsep dengan bakar-bakaran. Oke, ini bumbunya apa, Wit? Bumbunya ini bumbu pecak, Chef. Oke. Pecak Bali. Pecak Bali. Oke, itu parinya? Pari. Saya buat kroket, Chef. Parinya dijadiin kroket? Ya. Terus udangnya diapain? Udangnya nanti di-sear aja, Chef. Di pan-sear. Ini jadi satu hidangan yang... Berkombinasi nanti, Chef, dengan saus ini. Oke. Pecak Bali, oke. Iya. Ini Szechuan. Nah, udah, bagus lah. Beda-beda. Sepertinya Chef Juna tertarik dengan masakan aku. Aslong rasanya terkombinasi dan enak. Tapi masalahnya keraguanku ada di sana. Kombinasi rasa, ini masuk nggak ya? Halo, waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya. Yes, Chef. Sudah arah ke plating.
Halo, waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya. Yes, Chef. Sudah arah ke plating? Karena udah waktu 5 menit, aku udah mulai sibuk dan aku udah mikirin platingnya bagaimana sampai aku lupa pennya itu kepanasan dan akhirnya kena tangan aku. Tapi sih nggak masalah ya. 5 menit terakhir aku pensirt baramundinya karena aku sengaja supaya dia tetap panas. Makanya aku pensirt di menit-menit terakhir. Aku untungnya pensirt 2 ikan dan salah satunya itu gosong. Jujur aku belakangan ini kayaknya nggak akur sih sama api. Bentar-bentar aku masaknya gosong, bentar-bentar masaknya gosong. Kenapa ya? Aku apa capek kali ya? Waktu tinggal 5 menit, saya langsung plating. Karena ini suatu gulai, jadi saya nggak susah-susah amat untuk memplatingnya. Karena masakan aku udah mau selesai, aku akhirnya ambil plating dan aku kembali ke bench untuk mulai plating. Aku pakai mangkok yang cukup besar karena kali ini dish aku komposisinya cukup banyak. Sisa waktunya tinggal 30 detik. Karena udah detik-detik terakhir dan aku bingung banget mau plating kayak gimana, aku sedikit kurang puas sih sama hidangan aku karena ada yang kurang, tapi apa ya? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, Seafood Challenge. Saatnya kami akan mencicipi. Dimulai dari Fajar dan Manik. Yang pertama dipanggil adalah aku dan juga Manik. Aku pede banget waktu maju ke depan karena aku yakin banget sama disku ini akan enak dan akan mengalahkan disnya Manik. Fajar, ini apa? Itu open lobster ravioli with red snapper and lobster bisque. Manik, ini apa? Lobster bisque dengan red snapper kroket, terus ada crispy skin dari red snapper juga, Chef. That is not open ravioli. Nggak ada pengolahannya sama sekali. The crispy bits yang on top apa ini? Itu dari red snapper, saya goreng sampai kering, terus saya masak lagi pakai seasoning, Chef. Ya, kayak flash. Base-nya? Base-nya fish stock, terus saya masak pakai shell dari lobsternya juga, Chef. Habis itu saya blender bareng, finishing pakai cooking cream lagi sama daun jeruk sedikit, Chef. Aromatiknya apa ada? Pakai thyme sama daun jeruk tadi, Chef. Lobster tail-nya di? Rebus dulu sebentar, Chef. Habis itu saya sear sebentar untuk basting sama butter dikit, Chef. Kroketnya ikan saja? Iya, ikan. Sama saya tambahin kentang dikit, Chef. Oke. Udah ke arah glazy sauce. Ini lobster tail-nya cook beautifully. Ya, tingkat kematangan bagus. Tapi saya disagree dengan namanya. Baik, Chef. Just because there's a pasta sheet and there's a lobster, kamu bilangnya open ravioli, it doesn't work like that. Saya suka your light base, tapi somehow saya merasa ini sedikit terlalu encer. Sedikit aja. It doesn't have to be thick like a real base, karena kamu memang konsepnya seperti itu is fine. Tapi bisa lebih pekatan dikit aja, sedikit aja. Betul. Ya. Manik, on the other hand, ini pro kontra ya. Kamu rebus dulu baru di pensirt itu. Kalau saya sih langsung aja sebenarnya. Tapi but this is beautiful. Thank you, Chef. Your bisque, colornya sangat bagus. Kekentalannya untuk plating seperti ini luar biasa menggiurkan. Akan tetapi garamnya berlebihan. Jujur, pas saya nyicipin makanan aku nggak expect banget kalau bis aku itu agak asin. Apa aku terlalu banyak nambahin butter ya di belakangnya? Ya, Fajar dan Manik, penampilannya dua-duanya appetite ya, berselera.
tingkat kematangan untuk Fajar, lobster dan ikannya bagus. Ya betul, untuk sausnya sedikit bisa lebih kental lagi. Baik, tentu Chef. Buat Manik, Ya, Chef. di kroketnya saya merasa kurang set ya. Jadi waktu digigit atau dipotong dia Yes, agak ambiar sedikit Yes, ya. Chef. Tapi sausnya juga aromanya lebih enak, bumbunya lebih enak. Sayangnya aja dia agak keasinan, betul banget. Ya, Chef. Tapi aroma dari lobsternya itu keluar dengan baik. Thank you, Chef. Oke, Fajar, saya suka sebenarnya konsepnya. Ada nice pasta sheet, di sini ada permainan layers ya sama crispy fish skin-nya juga. Permainan teksturnya saya suka, tekstur dari biscuitnya sendiri cuma kurang kental sedikit, tapi flavornya sebenarnya soft and light-nya ini saya suka. Kalau ada satu yang buat saya kurang justru ini di aromatic. It needs a bit more herbs atau yang lain. Thank you, Chef. Untuk Manik, Ya, Chef. di sini kamu harus hati-hati karena lobster yang kamu pakai itu sangat besar. Ya, Chef. Dan bukan berarti kamu buat lobster bisque itu artinya kamu ekstrak sekeras mungkin sari dari lobster tanpa balancing yang tepat. Beda kalau kamu bikin laksa, mungkin bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya mereka sepadan. Ya, Chef. Ya, Chef. Tapi other than that, saya suka komposisinya. Thank you, Chef. Dan lebih lengkap ya, karena di sini Fajar kamu nggak ada sayur sama sekali. Bener-bener ikan, lobster, kuah. Oke, kami akan berdiskusi. Di situ aku lumayan pede sih sama Disco karena komennya lumayan cenderung Disco ini lebih bagus lah. Oke, Fajar, hidangan kamu sangat... Thank you, Chef. Manik, sayang sekali. Lawan kamu, Fajar. Ya, Chef. Dan di sini sos kamu juga sedikit keasinan. Kita harus vote untuk pemenangnya, Fajar. Ya, Chef. Untuk Manik, kamu boleh beristirahat di atas. Ya, Chef. Fajar, kembali ke bench. Oke, thank you, Chef. Jujur, pas pengumuman menang atau kalahnya itu, aku yang kalah disuruh istirahat di atas. Wah, ini kenapa ya, Chef? Biasanya yang menang yang istirahat di atas. Ya, selanjutnya Vini dan Zahra. Waduh, ternyata aku dan Zahra jadi orang yang dipanggil kedua ke depan. Aku deg-degan banget sih. Apa ini, Vini? Aku buat tekwan udang sama ada cumi diisi dengan adonan tekwan udangnya terus dipensir, Chef. Zahra apa tadi? Gulai udang galah dengan cumi isi juga. Di dalamnya saya stuffing pakai rice, tofu, sama telur. Kenapa pakai rice lagi? Biar lucu aja, Chef. Kok biarin? Sebenarnya bukan cuma karena lucu aja sih, tapi aku pengen nambahin texture ke hidangan aku. Supaya ada badi yang digigit, jadi ada cuy-cuynya gitu. Di dalam cumi kamu isi apa? Adonan tekwan udang galahnya, Chef. Udangnya diapain? Dimasak biasa, Chef. Cuman waktu mau di plating saya seared sebentar. Tapi dengan bumbu gulainya Iya, dengan bumbu dimasukkan gulainya. dulu? Iya. Jadi saya masak sebentar gitu, terus sebelum disajikan saya pensir sebentar. Saya udah tahu kamu ya. Ini masalahnya di mana? Di piring, Chef. Sorry, Chef. Zahra, sayangnya udangnya kamu cuma highlight begitu saja ya. Agak terlewat sedikit masak cuminya. Tapi di dalamnya saya agak kurang match dengan cuminya. Berasa dia itu pas digigit, dia berpisah, tidak mengikuti cuminya. Nah, sementara kalau di Vini, mungkin waktu proses perebusan cuminya, kamu apinya terlampau besar. Sehingga si isian tekwannya itu, dia akan mekar, terus kemudian pas dipotong, dia ada terpisah dari cuminya, ya. Dan agak sedikit lewat juga tingkat kematangannya. Rasanya yang punya Zahra, saya suka rasa gulainya keluar. Yang punya Vini terlalu strong kalau buat tekwan kuahnya. Sebetulnya kamu bisa manfaatkan yang lebih baik lagi. Oke, Zahra, saya juga kurang suka sama konsep kamu yang nggak jelas ini appetizer atau main course atau course dari 3 course atau course dari 5, saya nggak tahu. Tapi selain dari itu, flavornya, gulainya ini sebenarnya bagus sekali.
very tasty, semua aromanya keluar, termasak dengan baik. Vini, flavornya sebenarnya oke, cuminya juga lembut, cuma memang jadi seperti tekwan yang kurang lengkap. Thank you, Chef. Jelas di sini permasalahan penggunaan udang galahnya, terutama untuk Vini ya, sayang sekali. Tuh ya. Kasarnya kenapa mesti pakai udang galah untuk buat tekwan? Atau alangkah baiknya nilai plus-plus jika di showcase udangnya. Zara, sos gulai kamu ini enak. Seharusnya kamu pusing-pusing kalau kita lihat ya, hidangan kamu tuh sebenarnya masaknya cuma di grill atau di pensir doang. Seharusnya kamu bikin seafood platter aja. Itu lebih enak. Seperti ini konsepnya jadinya mana ini? Ya. Vini, ini semua sudah dijelaskan ya. Untuk sebuah tekwan, there's not a lot yang bisa kita obrak-abrik atau kita analisis lebih lanjut gitu. Semua sudah oleh Mas Rudi, ya. Oke.